Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang disparitas pembangunan antar wilayah. Nah, sebelum melanjutkan ke video berikutnya, ada baiknya kita memperkenalkan siapa aja sih anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Nesa Gusa Putri, terus di samping saya. Nama saya Maldini Pali. Dan saya Arisa Rahmi. Saya Emilia Rani. Saya Revan. Mari kita disparitas pembangunan antar wilayah. Jadi di sini disparitas artinya perbedaan. Yang dimaksud perbedaan pembangunan antar suatu wilayah. Nah, disparitas pembangunan ini merupakan masalah kesenjangan yang serius untuk ditanggulangi baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi yang terencana. Jadi, disparitas ini muncul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan adanya wilayah yang maju seperti perkotaan dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju seperti pedesaan, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dalam pembangunan dan terjadilah ketimpangan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Jadi, terdapat dua konsep untuk mengukur distribusi pendapatan. Yang pertama ada konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Menurut Sukirno 2011, ketimpangan absolut merupakan pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter nilai mutlak. Sedangkan ketimpangan relatif adalah pengukuran yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau kelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran ketimpangan pendapatan. Banyak sekali macam jenis pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu salah satunya indeks entropy Thale. Indeks entropy Thale merupakan aplikasi teori informasi yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional dan kesenjangan pendapatan. Indikator indeksnya yaitu semakin besar indeks entropy Thale, maka semakin besar ketimpangan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika indeks entropy Thale semakin kecil, maka pemerataannya semakin besar. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010 sampai 2019, yaitu diukur dengan indeks entropy Thale, masih tergolong ke kategori ketimpangan sedang. Terdapat 4 kabupaten dengan ketimpangan pendapatan sedang, yaitu yang pertama ada Kabupaten Bangka Selatan dengan 0,4, Kabupaten Bangka Tengah dengan 0,5, Kabupaten Belitung dengan 0,5, dan Kabupaten Belitung Timur dengan 0,5. 3 kabupaten lainnya masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan tinggi, yaitu Kabupaten Bangka dengan 0,7, Kota Pangkal Pinang dengan 0,5, dan Kabupaten Bangka Barat dengan 0,6. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu penyebab ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan jika tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas yang akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga akan menurunkan pendapatan per kapita. Jumlah penduduk tidak akan menjadi masalah selama produktivitasnya juga tinggi. Sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Akan jadi masalah jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan mengakibat pada meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Arsyad 2015. Jadi di sini jumlah penduduk berpengaruh lebih ke positif terhadap disparitas pendapatan, yang berarti bahwa hasil penelitian sejalan dengan teori. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Bangka Belitung diiringi dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Walau jumlah penduduk masih mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak
sebesar tahun sebelumnya. Perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diindikasikan sebagai keberhasilan program keluarga berencana atau biasa disebut KB yang dilakukan untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga merupakan provinsi yang tidak terlalu padat penduduk dengan luas wilayah 16.424 km per kuadrat atau kurang dari 1% dibandingkan dengan total luas wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 hanya sebesar 91 jiwa per kilometer. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk Indonesia. Mungkin itulah penjelasan. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap disparitas pendapatan. Definisi tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah orang yang tidak bekerja namun mencari pekerjaan yang aktif. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 3,62%. Hal ini berarti tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini dapat dilihat berdasarkan jenjang pendidikan tingkat pengangguran antara penduduk dengan pendidikan tertinggi, yaitu SMP dan SMA, dan penduduk dengan jenjang pendidikan di bawah SMP lebih relatif rendah. Serta ada banyaknya bantuan dari pemerintah setempat seperti keluarga penerima manfaat KPM, bantuan langsung tunai BLT, kredit usaha rakyat, KUR, dan penerima program kartu prakerja. Baiklah, mengenai analisis disparitas di Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, terdiri dari 4 kabupaten yang termasuk kategori ketimpangan sedang, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. 3 kabupaten lainnya termasuk kategori ketimpangan tinggi, seperti Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkal Pinang. Yang kedua, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang ketiga, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keempat, tingkat pengangguran terbuka atau TPT berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang terakhir, produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.